Salam, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, kami percaya semua jemaat dalam keadaan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan, inilah kesempatan yang terbaik untuk kita mengisi hidup kita dengan kabar baik, dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memerdekakan kita semua. Mari kita akan bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berbakti, beribadah kepadamu lewat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lawat kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Allah kami bekerja tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan ruang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar hati kami fokus, pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Be fruitful and multiply, ya. Berbuah dan berlipat ganda. Kita tahu sekarang dunia dilanda oleh sebuah virus yang menggegerkan dunia, ya. Virus yang tidak kelihatan, virus yang kecil, ya, mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit, yang luar biasa, dan menyusahkan semua sendi-sendi kehidupan dunia. Nah, tahukah saudara, ada satu hal yang harus kita sebarkan, ya, yang tidak mengakibatkan kedukaan, yang tidak mengakibatkan kesusahan dunia, tapi mengakibatkan kesukaan, mengakibatkan keselamatan, ya, bukan kematian tapi keselamatan. Nah, kapan itu terjadi? Saat kita berbuah dan berlipat ganda. Saat saudara dan saya menyebarkan yang namanya kabar baik. Saat saudara dan saya menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kita memberitakan kabar baik. Kita menyaksikan Injil yang mengubah saudara dan saya. Amin. Ya, kita nggak boleh kalah dengan virus corona, ya. Tahukah saudara, virus corona itu menyebar dalam 1 jam bisa jutaan virus corona yang ada, ya. Satu virus corona bisa membelah, ya, menjadi banyak, ya, yaitu hingga jutaan virus yang dihasilkan. Nah, oleh sebab itu kita belajar bersama-sama di kesempatan hari ini supaya kita boleh bersama-sama melakukan visi yang mulia, menangkap hati Tuhan, memiliki visi dalam kehidupan kita, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menyaksikan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya mengaku percaya, yang tidak hanya senang diselamatkan, tetapi kita menjadi orang percaya yang juga menyalurkan, menyampaikan keselamatan itu kepada orang lain. Ada amin? Puji Tuhan. Haleluya. Seperti halnya sel kita, ya. Bapak Ibu kalau belajar sel manusia, sel kita itu membelah, ya. Setiap hari ada sel kita membelah, ya, berlipat ganda, sehingga kita memiliki sel yang terus bergantian satu dengan yang lainnya. Nah, prinsip yang sama juga Tuhan ingin terjadi atas kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, ya, Tuhan mau kita berbuah dan berlipat ganda, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, supaya bumi, surga bersukacita karena anak-anak Tuhan berbuah dan berlipat ganda. Dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47, ini adalah
jawaban Tuhan, jawaban murid-murid atas panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Ya, panggilan Tuhan berbuah, supaya kita berbuah dan berlipat ganda. Dan di sini murid-murid menjawab panggilan Tuhan. Sebab ketika Tuhan Yesus ada di dunia, yang mengajar murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum dia naik ke surga, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini panggilan Tuhan kepada murid-murid dan juga kepada saudara dan saya. Tuhan mau kita tidak hanya diselamatkan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menyampaikan keselamatan itu bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku budaya. Tuhan memanggil kita. Dan di sini kita perhatikan bagaimana murid-murid memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka, yaitu menjadi berbuah dan berlipat ganda. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing, tapi di sini kita bisa melihat bagaimana murid-murid, ya, saya akan bacakan ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, mereka berbuah, mereka berlipat ganda. Inilah yang Tuhan mau atas kehidupan umatnya. Tuhan ingin kita berbuah dan berlipat ganda. Nah, sejarah tentang fruitful ini dan multiply ini diawali dari Kejadian, ya, Kejadian 1. Nah, ayat 28 di situ Tuhan memerintahkan, ya, manusia supaya bertambah banyak, ya. Supaya mereka tidak hanya ada di Taman Eden untuk mengurusi Taman Eden, tetapi Tuhan mau mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, beranak cucu ini adalah berpurpur, ya, bertambah banyak itu adalah multiply. Nah, jadi Tuhan mau kita, umatnya, anak-anaknya, tidak hanya diselamatkan, tetapi Tuhan mau kita juga menyelamatkan orang lain. Tuhan mau manusia tidak hanya Tuhan mau manusia tidak hanya berkembang biak secara jasmani, tetapi Tuhan mau kita berkembang secara rohani, sehingga orang-orang lain juga menikmati keselamatan yang kita nikmati. Karena Tuhan ingin dunia ini diselamatkan. Apa sih arti kata berbuah di sini? Berbuah berarti kita menjadi berkat. Kita memiliki kehidupan yang berdampak. Kehadiran kita memberi kelegaan, memberi sukacita. Karena kita telah dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Karena kita telah dipulihkan, kita telah diselamatkan dari kuasa kutuk dosa. Sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan, kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Nah, ketika kita memiliki kehidupan yang demikian, maka orang akan melihat, wow, luar biasa sekali hidupmu, kok kamu bisa? Nah, itu kesempatan kita untuk menggandakan iman kita. Saudara bisa menyampaikan Injil, bagaimana Tuhan mengubah saudara, bagaimana Tuhan membarui hidup saudara, sehingga orang lain mendengar tentang Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Sehingga Injil akan bekerja dalam hati mereka dan mengubah hati mereka. Ada amin? Puji Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan buat kita. Ketika ia ada di dunia, ia juga melakukan hal yang sama. Ia menjangkau 2 orang, ya. Selanjutnya ia menjangkau 4 orang. Selanjutnya ia menjangkau 12 orang, itu murid-muridnya sendiri, ya. Pertama dia menjangkau Simon dan beberapa 2 orang, ya. Lalu Tuhan menjangkau 70, baru 200 orang, 3.000 orang, sampai seluruh bumi mengenal siapa itu Yesus. Panggilan Tuhan, ya, atas umatnya bukan hanya diberkati, tetapi kita memberkati. Amin. Ya, Tuhan mau lewat kita bangsa-bangsa diselamatkan. Tuhan mau lewat kita keluarga kita diselamatkan, tetangga kita diselamatkan, teman kita, sahabat kita
mereka juga diselamatkan. Ya, karena itu Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam nas ini yang tadi kita baca, ya, ini adalah kisah murid-murid menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka, ya, sehingga mereka melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Hidup mereka begitu penuh arti, hidup mereka begitu berguna, penuh arti, ya, sungguh-sungguh penuh arti karena mereka menyelamatkan, lewat mereka nyata keselamatan yang membebaskan manusia dari segala belenggu dosa. Sekarang pertanyaannya, maukah saudara untuk menjawab panggilan Tuhan untuk kehidupan yang berarti? Maukah saudara menjawab panggilan Tuhan agar kita berbuah dan berlipat ganda? Nah, kalau saudara mau menjawab panggilan Tuhan, maka hari ini kita belajar bersama-sama apa sih rahasia memiliki kehidupan yang berbuah, memiliki kehidupan yang berlipat ganda. Hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat di ayat yang ke-41. Rahasia pertama kita bisa temukan di ayat yang ke-41. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dibaptis dan sampai di situ. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Wow, apa artinya di sini? Bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan siapa ini? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Petrus berkhotbah, ya. Di ayat yang kedua, ya, ayat yang ke-14, ya, pasal 2 ayat ke-14, di situ kita melihat bagaimana Petrus memberitakan kesaksian tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Nah, itulah yang mereka percayai. Mereka sebelumnya adalah orang-orang Yahudi, penganut Yahudi. Tetapi begitu mendengar tentang pemberitaan Petrus, mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ya. Ini artinya apa? Bahwa mereka tidak lagi hidup dengan cara hidup orang-orang Yahudi yang percaya diselamatkan dengan usaha atau perbuatan mereka. Mereka dibaharui. Mereka tidak lagi mendasarkan hidup mereka berdasarkan hukum Taurat, tetapi mereka mendasarkan hidup mereka berdasarkan apa? Kasih karunia. Jadi rahasia pertama bagaimana kita memiliki kehidupan yang berbuah dan berlipat ganda adalah kita berakar pada kasih karunia Allah. Sama-sama dengan saya katakan, berakar pada kasih karunia Allah. Ya, berakar pada kasih karunia Allah. Ya, kalau kita berakar kepada kasih karunia Allah, maka saudara dan saya seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, seperti Mazmur 1 ayat 3 katakan, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa yang saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya dengan firman Tuhan dikatakan amin, amin. Ya, kapan kita menjadi seperti pohon yang tanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang berhasil saat kita berakar pada kasih karunia Allah. Kita tidak sekedar taat, kita tidak sekedar melakukan kegiatan agama kita, tetapi kita mendasarkan kehidupan hidup kita berdasarkan kasih karunia Allah. Ayat ini paralel dengan Yohanes 15 ayat 5, ya. Di situ Tuhan katakan, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Ya, kita hidup di dalam kehidupannya Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar Joy Life, ya, memiliki kehidupan Allah dalam diri kita. Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Kita memiliki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan yang hidup karena Tuhan. Karena Tuhan yang membenarkan kita, karena Tuhan yang menyelamatkan kita, karena Tuhan yang menanggung segala kutuk, derita, dan segala celah malu dosa kita, maka kita hidup untuk Tuhan. Itulah Joy Life.
Amin. Ya. Ketika saudara memiliki kehidupan yang seperti ini, ya, maka kehidupan saudara akan seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang memiliki pelita yang tetap menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terang saudara akan tetap menyala. Terang saudara dan saya akan tetap menyala hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kehidupan seperti ini juga sama halnya seperti yang Tuhan katakan kepada perempuan Samaria. Kalau engkau percaya, kalau kau menerima, maka engkau dari dalam hatimu akan mengalir aliran air. Memiliki mata air yang memancar sampai kehidupan yang kekal. Maka saudara dan saya tidak akan pernah haus, ya. Karena Tuhan kita adalah sumber kehidupan itu sendiri. Yusuf adalah orang yang hidup berakar, mendasari hidupnya berdasarkan kasih karunia. Sehingga hidupnya begitu luar biasa, menginspirasi kita sampai hari ini. Ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, ya, saudara-saudaranya menduga Yusuf akan menghukum mereka, tapi apa yang dikatakan Yusuf? Kamu memang merencanakan yang jahat kepadaku, tetapi ini semua bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan yang merencanakan kebaikan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, ya, Yusuf, dari kisah ini kita bisa tahu bahwa Yusuf mendasari kehidupannya berdasarkan kasih karunia Allah. Kita juga bisa melihat Daud, ya, bagaimana Daud, ya, hidup mendasari hidupnya berdasarkan kasih karunia Allah. Kita tahu, ya, Daud itu memiliki arti nama beloved, ya, orang yang peka, orang yang menyadari akan kasih Allah dalam hidupnya. Untuk itulah dia hidup, untuk itulah dia memuliakan Tuhan, melakukan semua dalam hidupnya untuk Tuhan. Nah, sehingga kita melihat Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud bisa luput dari cengkraman Saul, ya, tipu muslihat Saul, dan Daud dikenal sebagai orang yang mengalahkan berlaksa-laksa. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang perempuan yang berdosa yang datang ke rumah Simon, ya, ia membasuh kaki Yesus, ia menuangi Yesus dengan minyak yang mahal, ia mencium kaki Yesus. Kenapa ia lakukan ini? Tuhan Yesus katakan, karena dosanya yang banyak telah diampuni. Orang yang mendasari hidupnya berdasar kasih karunia Allah, maka ia akan dimampukan untuk melakukan segala yang baik. Kita akan hari demi hari dipulihkan. Hari demi hari kita akan melihat kasih kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Inilah rahasia yang penuh dengan kemenangan. Saudara menang ketika saudara hidup berakar pada kasih karunia Allah. Kita akan tumbuh subur sebagai orang percaya ketika kita memiliki kehidupan yang berakar pada kasih karunia Allah. Ada amin? Puji Tuhan. Pastikan, saudara, apakah hari ini mendasarkan hidupmu, kau berakar sungguh-sungguh pada kasih karunia Allah, bukan kepada perbuatan, tetapi kepada kasih karunia Allah. Yang kedua, rahasianya adalah kita bertumbuh dalam ucapan syukur, ya. Ketika kita melihat di sini bagaimana murid-murid, ya, orang-orang percaya, mereka berkumpul dengan sehati, ya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua di ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya bertumbuh dalam ucapan syukur, ya. Mereka mengungkapkan syukur mereka karena keselamatan, karena
eh, kebaikan Tuhan yang telah mereka terima. Dengan mereka bertekun bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul, sharing kehidupan, ya, berbagi kesaksian, berbagi berkat, serta dalam doa. Kehidupan kita akan makin dipulihkan ketika kita bertekun. Kehidupan kita akan makin dipulihkan ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita lewat komitmen mengikuti persekutuan, mengikuti pengajaran firman Tuhan. Kita belajar berbagi kehidupan, berbagi berkat, berbagi kesaksian, ya. Arti memecahkan roti di sana bukan hanya membagi makanan atau minuman, tetapi membagikan hidup kita kepada orang lain. Share your life, ya. Ketika kita mengalami apa yang Tuhan sudah kerjakan, sharing kepada orang lain, ya. Seperti ini paralel dengan Yohanes 15 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan menjadi ranting yang berbuah, ya, kalau kita siap dilatih, kita siap dibersihkan, ya. Lewat kebenaran firman Tuhan kita dibersihkan, ya. Kita sedang dipersiapkan untuk berbuah. Artinya kita dilatih. Lewat persekutuan-persekutuan kita dilatih. Lewat pengajaran-pengajaran hidup kita dibersihkan. Lewat kita membagi kehidupan kita, sharing kehidupan kita, kita sedang dilatih. Lewat doa kita sedang dipersiapkan untuk berbuah. Oleh sebab itu, yuk, kalau saudara mau berbuah, pertama, berakar pada kasih karunia Tuhan. Kedua, latihlah dirimu. Bertumbuh dalam ucapan syukur. Kita mau dipersiapkan, dilatih. Kita mau dibersihkan dengan firman Tuhan. Sebuah pohon kalau nggak pernah dibersihkan, nggak mungkin bisa berbuah dengan baik. Demikian saudara dan saya. Kita nggak mungkin bisa berbuah dan berlipat ganda kalau kita tidak pernah mau dibersihkan. Kita tidak pernah mau bertekun dalam pengajaran firman. Kita tidak mau pernah bertekun dalam persekutuan. Kita tidak mau pernah bertekun dalam sharing kehidupan. Gak mungkin bisa bertumbuh dan berbuah. Gak bisa mungkin berbuah dan gak mungkin bisa berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu Yohanes tadi katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, lewat kita komitmen bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan, dalam doa, dalam sharing kehidupan, kita sedang dibersihkan dan dipersiapkan untuk berbuah. Amin. Haleluya, haleluya. Tandanya seorang telah menerima keselamatan adalah ketika ia siap dibersihkan dan dilatih. Kalau saudara berkata, saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima Yesus, saya percaya Yesus, saya sudah menjadi orang Kristen. Tapi ketika saudara tidak pernah mau dibersihkan oleh firman Tuhan, ketika saudara tidak pernah mau dilatih, pertanyaannya, benarkah saudara telah mengalami Injil yang membebaskan saudara dari belenggu dosa? Ketika kita hidup dalam ucapan syukur, berarti saudara dan saya dapat dipercaya. Ketika saudara dan saya hidup dalam ucapan syukur, berarti saudara dan saya dapat dipercaya. Sehingga Tuhan akan persiapkan saudara untuk dilipat gandakan. Saudara akan dipercaya hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yusuf adalah orang yang hidup dalam ucapan syukur. Ia bertumbuh dalam ucapan syukur. Sehingga Yusuf tidak pernah bisa menahan dirinya untuk tidak mengampuni saudara-saudaranya. Ketika kita bertumbuh dalam ucapan syukur, hati kita melimpah dengan syukur.
Kita mungkin bisa menahannya. Sebab orang yang menerima Yesus, orang yang hidup dalam kasih karunia, akan memiliki mata air yang memancar dari dalam dirinya. Air itu terus memancar, dan kita tidak bisa membendungnya. Sehingga kita akan memiliki kehidupan yang berbuah dan berlipat kali ganda. Sebagaimana Yusuf tidak bisa membendung hatinya untuk mengampuni saudara-saudaranya. Sama halnya seperti Daud tidak mungkin berbuat jahat kepada Saul karena hatinya melimpah dengan syukur. Sama halnya seperti perempuan yang berdosa tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melayani Tuhan karena hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Sama juga seperti perempuan Samaria tidak bisa menahan kakinya untuk tidak melangkah memberitakan Mesias yang bertemu dengan dia, yang baru bertemu dengan dia. Ketika saudara dan saya bertumbuh dalam ucapan syukur, gak mungkin kita bisa menahan diri kita untuk tidak menyaksikan tentang Tuhan. Ini yang akan terjadi. Jadi rahasia untuk kita memiliki kehidupan yang berbuah dan berlipat ganda adalah ketika kita berakar pada kasih karunia dan kita bertumbuh di dalam ucapan syukur. Sudahkah saudara memiliki rahasia ini? Kalau belum, puji Tuhan, hari ini saudara akan menerima rahasia itu. Dan lihatlah, Tuhan akan mengerjakan hal besar dan ajaib lewat hidupmu karena kau akan berbuah dan berlipat ganda. Saudara dan saya, lewat saudara dan saya, orang akan melihat buah yang manis, yang menyehatkan, yang memberkati banyak orang. Ya. Dan ketika orang melihat buah-buah itu, mereka senang, mereka takjub, mereka terpesona. Itulah kesempatan buat saudara untuk melipat gandakan iman saudara dengan saudara bersaksi kepada mereka. Bersaksi tentang Allah yang memulihkan saudara, bersaksi tentang Allah yang telah memberkati saudara, bersaksi tentang Allah yang telah membebaskan saudara dari segala belenggu dosa. Saya punya satu tips atau satu kesaksian untuk Injil yang sederhana, ya. Apa saudara mau tahu? Ya, caranya seperti ini, ya. Ketika saudara bertemu dengan satu orang, sedang ngobrol-ngobrol dengan satu orang, saudara bisa menceritakan, bertanya kepada dia lewat ada 3 pertanyaan. Pertama, kamu tahu nggak kenapa saya berubah? Ya, mungkin saudara dia sudah tahu tentang saudara, dan hari ini karena Tuhan mengubah saudara, maka saudara dipulihkan dari kebiasaan yang buruk. Mungkin kebiasaan buruk itu ya mungkin kita katakan suka memancing keributan, ya. Ya. Mungkin saudara bisa tanyakan kepada teman saudara, kamu tahu nggak kenapa saya berubah? Dulu saya suka mancing keributan, tapi sekarang nggak, mancing jiwa. Kamu tahu nggak kenapa? Nah, pertanyaan kedua, kamu mau nggak ngalamin seperti apa yang saya alami? Ya, pertama tadi saudara nanya, kamu mau tahu nggak kenapa saya berubah? Dulu saya suka mancing keributan, sekarang saya mancing jiwa-jiwa. Kamu tahu nggak kenapa? Saudara bisa ceritakan bagaimana saudara sebelum percaya Yesus, saat percaya Yesus, dan setelah percaya Yesus. Saudara bisa ceritakan hal itu kepada dia. Lalu pertanyaan kedua, saudara bisa bertanya, mau nggak kamu mengalami seperti apa yang saya alami? Ketika dia katakan mau, tuntut terima Tuhan Yesus. Ketika dia katakan nggak mau, saudara cukup berkata, baik, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi saya akan berdoa untuk kamu supaya kamu menemukan Allah yang sesungguhnya. Lalu setelah itu Bapak, kita siapkan kitab
serahkan semuanya pada kuasa Roh Kudus. Karena yang membuat dia percaya kepada Tuhan bukan saudara dan saya, tetapi Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana murid-murid dan orang percaya jemaat mula-mula mereka bertekun, dan sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Karena waktu kita memberitakan firman Tuhan, waktu kita memiliki kehidupan yang berbuah dan berlipat ganda, di situ ada kuasa yang besar, kuasa yang tidak terbatas. Seperti kuasa yang menyertai jemaat mula-mula, kuasa itu juga yang akan menyertai pemberitaan firman, pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Ada amin? Puji Tuhan. Sebab janji Tuhan akan digenapi saat saudara pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Jadi lewat pemberitaan firman hari ini, Tuhan mau saudara dan saya berbuah dan berlipat ganda. Apa yang terjadi, Pak, kalau kita nggak berbuah? Alkitab katakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Artinya kalau kita tidak berbuah, pohon akan ditebang sampai akar-akarnya. Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki buah dalam hidupnya, orang yang tidak berlipat ganda dalam imannya, sesungguhnya dia belum menerima Injil yang membebaskannya. Sesungguhnya belum mengalami Injil yang memerdekakannya. Oleh sebab itu pastikan saudara hari ini sudah menerima Injil yang sesungguhnya. Pastikan saudara hari ini sungguh-sungguh sudah berakar pada kasih karunia Allah. Pastikan hari ini bahwa saudara sudah bertumbuh dalam ucapan syukur. Lalu ketika saudara bertumbuh dalam ucapan syukur, saudara bersaksi kepada orang lain, ya, ingat, ketika kita bersaksi, bagian kita hanya bersaksi. Yang membuat orang lain percaya siapa? Ada Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya. Ada keajaiban, ada kuasa yang tidak terbatas yang akan bekerja lewat pemberitaan kita. Selamat menjadi saksi Tuhan. Selamat berbuah dan berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saudara yang rindu untuk berbuah dan berlipat ganda, taruh tangan kananmu di dada dan mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang rindu berbuah dan berlipat ganda. Engkau yang mengerjakan kuasa Injil-Mu Tuhan yang tidak terbatas, sehingga terus terjadi pemulihan, pembaharuan di hati setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Sehingga lewat semua itu kami memiliki kesaksian yang hidup dan boleh menyampaikannya kepada orang lain yang membutuhkan kasih-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Kau campur tangan, urapan-Mu mengalir, memateraikan kebenaran firman menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berbuah, berlipat ganda lewat kami, bangsa-bangsa, suku-suku dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkanlah firman-Mu yang sudah Hamba-Mu sampaikan ini Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan, karena kami percaya kuasa-Mu yang bekerja. Haleluya, haleluya, amin. Selamat berlipat, berbuah dan berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati.